It's Big Brain Time. Halo Jumper, jumpa lagi dengan saya di channel Jumper Padi, di mana saya akan jadi teman lompat tali buat kalian dan membantu jumper semuanya buat tetap have fun, lose weight, and live your best. Dan dalam video kali ini saya mau ngebahas soal yang namanya mental state atau mindset atau ya apalah itulah, pokoknya kondisi mental kita. Kondisi mental yang harus kita miliki ketika kita mulai mau rutin olahraga, ketika kita sedang rutin olahraga, dan kondisi mental, mindset apa-apa aja yang harus kita hindari. Karena mindset atau mental state itu bisa dibilang faktor yang paling penting dalam hal rutinitas olahraga atau konsistensi olahraga. Makanya jangan sampai kelewat nih yang namanya urusan dengan mindset kita. Tapi sebelum kita mulai, kita harus lakukan satu hal dulu. Kita harus bisa menerima kenyataan. Kenyataan apaan? Kenyataan kalau hal penting dari yang namanya jaga kesehatan itu terdiri dari dua hal, nutrisinya tepat dan olahraga secara rutin. Misalnya nih, kalau kita cuma olahraga doang, tapi nutrisi tubuh kita nggak diatur, sama sekali nggak diatur. Hasilnya gimana? Asupan proteinnya kurang, asupan vitaminnya kurang. Ya mau gimana ceritanya otot kita bisa tumbuh, ya kan? Gimana ceritanya sel-sel kita bisa regenerasi di tubuh kita kalau nggak punya nutrisi? Dan sebaliknya nih, asupan makanannya kita kontrol, nutrisinya oke, makro, mikro, semuanya terpenuhi dengan tepat misalnya. Tapi badannya nggak pernah dilatih, gerakannya minimalis, nggak punya aktivitas. Ya tentu saja ototnya juga nggak akan berkembang. Ketinggalan angkot, lari-lari dikit, ngos-ngosan kayak mau mati, ya nggak? Kenapa coba? Ya itu, karena otot kakinya nggak terbiasa lari, nggak berkembang, paru-parunya, jantungnya nggak biasa dipompa, sekali diajak lari, langsung semaput lah. Jadi memang badan kita tuh bakal selalu beradaptasi dengan apa yang kita lakuin dan apa yang kita makan. Dan nggak bisa dilicikin. Sampai sekarang pertengahan 2021 lah ya. Setahu saya masih belum ada teknologi yang bisa ngakalin hal tersebut. Nggak ada tuh caranya supaya kita bisa duduk doang, tidur-tiduran doang seharian tapi bikin otot kita berkembang. Atau nggak ada juga tuh caranya supaya kita nggak makan, nggak masukin kalori ke badan kita, tapi badan kita nambahin kadar lemaknya. Masih belum ada yang bisa kayak gitu. Jadi memang adaptasi badan kita tuh benar-benar gak bisa diliciki. Kalau kita terbiasa duduk depan komputer atau depan TV atau tiduran doang di seharian misalnya, ya badan kita bakal beradaptasi dengan aktivitas kita. Oh, otot kakinya jarang dipakai nih, otot dadanya jarang dipakai nih, dikurangi aja masanya, dikecilin. Oh, otot tangannya dipakai dikit nih, suka ngangkat beban 400 gram, bawa HP maksudnya ngangkat-ngangkat gitu kan. Ototnya minimalis aja. Atau otot jarinya berkembang soalnya rajin chattingan sama browsingan, ya badan kita bakal ngikutin. Belum lagi asupan nutrisinya, kita makan segala macam ke badan kita tuh, badan kita masukin bahan bakar kan, sumber energi, tapi nggak dipakai buat beraktivitas misalnya, nggak dipakai buat gerak-gerak. Hasil badan kita ya otomatis disimpan jadi cadangan energi, dengan kata lain lemak. Dan voila, jadilah badan kita bengkak sama lemak sambil masa ototnya ngurang. Tapi kalau badan kita terbiasa sama lari pagi, berenang, lompat tali misalnya, atau angkat beban, disertai dengan asupan nutrisi yang tepat, otomatis otot-otot di tubuh kita tuh bakal berkembang dan menyesuaikan dengan gerakan-gerakan yang kita lakuin. Makanya postur tubuh perenang, pelari, petinju, dancer, atlet angkat besi, atlet kalistenik, semuanya tuh modelannya beda-beda. Kenapa? Karena memang tubuhnya menyesuaikan dengan apa yang mereka lakukan. Ya, biarpun pahit, tapi memang itulah kenyataan yang wajib banget buat kita terima. Badan kita beradaptasi dan nggak bisa dilicikin. So, deal with it. Oke lanjut, masuk ke dalam kondisi mental kita ketika kita sebelum mulai rutin olahraga. Yang namanya pola hidup sehat, olahraga rutin, nutrisi yang bagus secara rutin dan bla bla bla. Oke. Tapi gimana caranya, ya nggak sih? Kita semua udah bosen banget yang namanya orang tuh ngomong jadiin habit, jadiin lifestyle, kebiasaan, harus konsisten. Tapi gimana caranya? Ngomongnya sih gampang, ngelakuinnya ribet gila. Dan memang iya, ngelakuinnya tuh ribet gila, susah banget. Soalnya mental kita mulai itu salah. Kebanyakan orang mentalnya ketika memulai olahraga tuh kelewat semangat, super semangat.
pengen kelihatan keren, keringetan, ngos-ngosan gitu kan, keren banget. Atau mungkin pengen kelihatan six pack keren, atau pengen bisa ngelakuin trik-trik keren, atau skill-skill keren. Target kayak gitu bukannya salah sih, sama sekali nggak salah. Tapi target kayak gitu tuh bukan target yang bisa bikin kita konsisten, bukan target yang bisa bikin kita jadi habit olahraganya. Terus gimana dong? Mindset yang tepat tuh gimana dong kalau mau jadi rutin, kalau mau jadi habit? Simple banget. Ketika kita mau rutinin olahraga, di pikiran kita nih ya, anggap aja kita lagi mau nentuin pasangan hidup buat nikah. Komitmen. Kalau kita mau nentuin pasangan hidup, kita kan berkomitmen tuh ya, bakal hidup bersama pasangan kita selama-lamanya dalam suka maupun duka. Cia. Pastinya kita bakal cari yang nyaman, mungkin yang enak diajak ngobrol, atau yang enak diajak seru-seruan, atau apapun lah. Tapi yang pasti kita carinya tuh yang bisa nyaman selama-lamanya. Betul? Dan itu dia mental yang kita terapin ketika kita nentuin kita mau rutin olahraga. Kalau kita punya mental seperti itu, otomatis kita tuh bakal cari olahraga yang bisa kita lakuin selama-lamanya. Bukan yang semangat soda doang. Olahraga yang simple, bisa di mana aja mungkin, bisa kapan aja, yang gak ribet, dan mental state seperti itulah, mindset seperti itulah yang bikin saya milih olahraga lompat tali. Teman-teman gak harus sama, tapi minimal mindset di awalnya itu sama kayak gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke mindset ketika kita sedang rutin olahraga atau baru mulai rutin olahraga. Kita jangan baper. Baper. Maksudnya baper gimana? Oke, jadi contoh nih, baper pertama. Kita tuh ngejadiin perasaan euforia kita, entah itu senang, atau bangga, atau puas ketika kita mencapai sesuatu, atau belajar sesuatu, dijadiin ketergantungan. Gue udah olahraga, ngos-ngosan, keren. Atau mungkin, gue udah bisa criss-cross kalau loncat tali. Atau di calisthenics, gue bisa one arm pull up, keren. Itu kita memiliki perasaan euforia. Kita punya perasaan senang, atau punya perasaan bangga. Tapi jangan sampai dijadiin ketergantungan buat rutin olahraga. Perasaan-perasaan seperti itu biarlah jadi bumbu penyedap aja. Jangan sampai jadi ketergantungan. Kalau sampai jadi ketergantungan, itu baper namanya. Baper kedua, jangan juga misalnya ketika kita tuh lagi pas kebetulan lagi capek banget, mungkin seharian banyak kegiatan, atau sibuk banget sampai kita nggak sempat olahraga. Alhasil kita bolos tuh sehari, 2 hari, atau 3 hari nggak olahraga. Terus kita tuh jadi loyo. Kita tuh jadi, gue payah banget. Gue tuh nggak rutin olahraganya. Gue udahlah. Gue nggak akan lanjutin olahraga lagi. Gue nggak pantas hidup sehat. Gue stop olahraga selama-lamanya. Itu juga baper. Baper ketiga, masa gerakannya itu aja sih. Bosen atuh. Masa tiap kali olahraga gue jumping jack, lari, berenang, lompat tali, push up lagi, pull up lagi. Harus banyak dong variasi gerakannya biar gak bosen. Ayolah bro. Itu juga baperan. Jangan baperan lah sama yang namanya olahraga kalau mau rutin. Nah, terus gimana dong caranya supaya nggak baper? Teman-teman semua tuh pasti udah tahu lah caranya supaya nggak baper. Cuma mungkin teman-teman nggak sadar aja selama ini teman-teman udah lakuin. Nggak percaya? Ini buktinya. Saya ambil contoh yang paling simpel. Contoh paling simpel adalah kita jaga kebersihan. Kalau kita jaga kebersihan, kita rutin lakuin tiap hari yang namanya sikat gigi, mandi, keramas misalnya. Kita lakuin hal itu biasa aja kan? Nggak ada baper-baperan tuh. Gak ada yang namanya mandi, sikat gigi, keramas, tuh kita, gue sikat gigi, keren. Gue keramasnya keren, gue kelihatan keren. Gak ada kan? Atau mungkin, misalnya suatu saat, suatu hari nih teman-teman kebetulan sibuk banget, sampai gak sempet sikat gigi. Gak sempet sikat gigi seharian. Atau gak mandi seharian. Terus teman-teman kita semua nggak ada kan yang namanya, gue nggak sempat mandi hari ini, gue nggak rutin mandi, udahlah, gue stop mandi selama-lamanya, gue nggak akan sikat gigi lagi, gue nggak akan keramas lagi. Atau baper ketiga, siapa juga sih yang sikat gigi? Masa sikat gigi gerakannya gitu doang, gini lagi, bosen atuh bro, ganti gerakannya, gue pengen sikat gigi pakai kaki atau pakai sikut. Nggak ada kan? Semua sikat gigi ya gitu. Semua mandi ya kayak gitu. Nggak ada bangga-banggaan, nggak ada lesu-lesuan, nggak ada bosen-bosenan.
Dan hal tersebut kita bisa lakukan secara rutin tiap hari dari dulu sampai sekarang. Bisa tuh nggak baper? Oke, jadi intinya mah jangan baperan lah. Flat aja emosinya kalau kita mau rutin olahraga. Tapi tunggu dulu. Biarpun emosinya flat aja, saya kasih sedikit trik supaya olahraga kita nggak flat banget tapi ada sedikit berwarna. Triknya adalah kita temukan dan kita menikmati hal kecil yang kita temuin yang selalu ada ketika kita lagi berolahraga. Misalnya, contoh paling simpel ya, saya kasih contoh saya sendiri ya. Ketika saya lagi loncat tali nih, saya setel lagu yang sesuai sama mood saya. Buat apaan? Nah, supaya cocok ketika saya lagi loncat-loncat waktu saya lompat tali. Saya kalau lagi lompat tali, loncat-loncat dong, ya kan? Jadi ketika saya loncat tali itu saya tuh nggak mikirin yang namanya olahraga, ngelatih otot, ngelatih tubuh, kardio, nggak. Saya nggak mikirin di situ sama sekali. Saya mikirnya tuh saya cuma lagi loncat-loncat aja nikmatin musik. Jadi saya tuh memanfaatkan kecenderungan kita semua buat bergerak ketika kita denger musik. Kan kalau kita denger musik tuh kita ada sedikit refleks ya, entah itu manggut-manggut atau kalau yang agak ekstrim main drum, air drum atau air gitar gitu ya, atau apapun lah, biasanya kita ada refleks goyang-goyang ketika kita dengar musik. Nah, kalau saya mengalihkan gerakan tersebut jadi loncat-loncat, jadi lompat tali. Terus kalau iramanya nggak sesuai gimana? Loncatan sama lagu nggak sesuai gimana? Ya nggak apa-apa lah, bodo amat, nggak ada yang lihat ini kan. Anggap aja kita lagi ke tempat dugem, lagi clubbing tuh. Semuanya loncat-loncat, joget-joget, gerak-gerak kemana aja. Irama lagu kemana, loncatan kemana, siapa yang peduli sih? Yang penting kita kan have fun, ya nggak? Dan itu dia yang saya lakuin ketika saya lagi loncat tali. Buat temen-temen nih yang misalnya olahraganya nggak lompat tali, olahraga yang lain misalnya lari pagi atau bersepeda, bisa diakalin. Gimana caranya? Ya cari aja, mungkin pengen menikmati pemandangan atau pengen menghirup udara pagi yang segar atau apapun lah, teman-teman yang ngelakuin pasti lebih ngerti. Hal-hal kecil yang kita temuin tiap kali kita olahraga, kita temuin dan kita nikmatin. Kita fokusin perhatian kita ke arah tersebut. Nice lah. Oke, jadi itu tadi tuh mindset yang harus kita terapin. Selain ada yang kita terapin, ada juga mindset yang harus kita hindari. Soalnya racun banget, jahat banget mindset kayak gini. Ada dua hal yang paling jahat menurut saya. Mindset pertama, membandingkan diri sendiri sama orang lain. Jadi tiap orang tuh pasti punya progres dan perubahan bentuk tubuh tuh yang beda-beda. Kadang kita latihan kok rasanya sama beratnya, sama intensnya, makannya sama persis. Tapi kok otot dia jadi lebih banyak ya, kayaknya lebih cepet jadi, atau lebih cepet turun berat badan, gitu. Atau lebih cepet jago ini orang latihannya. Kenapa sih? Nah, atau hal sejenis itulah. Kita harus ingat, tiap orang punya jenis tubuh, massa otot, bentuk otot, 1 hour later, kadar lemak, tingkat metabolisme, produksi hormon, ya segala macam lah, beda-beda semua. Jadi emang tiap orang unik, nggak bisa kita sama-samain. Jadi kita buang jauh-jauh lah pikiran kita tuh yang kita suka banding-bandingin diri kita sama orang lain. Fokus aja sama apa yang kita lakuin dan kita fokus kita dapetin versi terbaik dari diri kita sendiri. Yang kedua, kita terlalu mantau progres kita, baik itu fisik ataupun workout kita. Progres workout kita atau progres perubahan fisik kita tuh pasti slow banget. Anggaplah gitu. Jadi kalau kita rajin banget tuh nimbang-nimbang badan sehari 3 kali udah kayak makan, atau rajin banget ngaca sehari 5 kali ngeliatin itu pinggang udah ngecilin belum, itu tangan udah ngegedein belum, six packnya udah datang atau belum, pasti keburu capek deh. Progress workout juga sama. Progress workout tuh pasti perlahan banget, jangan ngarep cepet-cepet lah. Contoh lagi nih, saya lagi aja lah biar gampang. Saya udah lompat tali sekitar 3 tahun nih. Kalau kita ambillah progres saya sangat lambat dalam lompat tali. Saya cuma bisa nambah 1 menit dalam waktu 1 minggu. Berarti kalau saya udah lompat tali 3 tahun, harusnya sekarang saya udah bisa lompat tali sekitar 2,5 jam. Kemarin saya udah hitung. 156 menit. Dan gak bisa. Gak bisa, saya sampai sekarang saya gak akan bisa lompat tali 2,5 jam. Maksimal 1 jam, 1,5 jam, itu pun berhenti-berhenti diseling-seling sama olahraga yang lain. Jadi berarti kebayangkan slow-nya progres lompat tali saya. Itu dia, slow banget. Makanya santai aja teman-teman, gak usah terlalu sering dipantau progresnya. Yang penting kita lakuin terus, dibawa enjoy. Kali-kali aja lah pantaunya, yang penting kita have fun terus. Dan selesai sudah sharing saya soal mindset, mental state,
apalah itulah pokoknya di video kali ini. Semoga videonya bisa membantu teman-teman semua. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga hari kalian menyenangkan.